ayat 9. Jalan kemuliaan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau dia sudah mati tadi di kayu salib, bangkit, maka Allah meninggikan dia. Terus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kuasa di atas segala kuasa. Raja di atas segala raja. Lah itu. Makanya tadi Yesus tampil ayat 31. Dia sebagai raja segala raja di atas tahta kemuliaan. Sudah cukup? Sudah. Ayat 9. Ya, terima kasih. Jadi ini jalan kemuliaan bagi Yesus. Yesus terangkat ke surga. Ditinggikan itu sama dengan diangkat ke surga. Yesus diangkat, ditinggikan, diangkat ke surga. Satu, dalam tubuh kemuliaan. Menjadi raja segala raja. Diberikan nama segala nama di atas segala. Itu raja di atas segala raja. Lihat. Ini Yesus diangkat ke surga. Yesus diangkat dalam tubuh kemuliaan. Menjadi raja segala raja yang bertahta di atas tahta kemuliaan. Yang bersemayam di atas tahta kemuliaan. Karena dia sudah mati di kayu salib, dia bangkit. Maka dia ditinggikan, diangkat. Dalam tubuh kemuliaan menjadi raja di atas segala raja. Yang bersemayam di tahta kemuliaan. Nah, ini jalannya. Tidak usah ragu. Ya, tidak usah ragu. Seperti kita kalau mau ke Surabaya, yang setir sudah tahu jalannya, ya kita tidur saja. Mau apa bingung-bingung? Kalau saya gitu ya sudah, saya tidur ya. Ya tidur sudah. Kecuali dia tidak tahu. Wah, yang melotot, salah tahu-tahu ke mana itu? Ke sumbernya apa itu? Lumpur porong. Wah, gawat. Nah, ini kita sudah tahu jalannya. Yesus sudah lewati, kita tinggal ikuti. Jalan kemuliaan. Sekarang bagi kita apa jalan kemuliaan? Bagi Yesus dia sudah ditinggikan, terangkat, diangkat dalam tubuh kemuliaan. Ya. Sekarang bagi kita jalan kemuliaan adalah mengalami keubahan hidup. Itu jalan kemuliaan. Tadi Yesus diangkat dalam tubuh yang lain. Kalau tubuh yang dilahirkan Maria, tidak bisa. Seperti kita itu tubuh manusia biasa tidak bisa terangkat. Kena gravitasi bumi pasti turun. Yesus dirubah dulu dalam tubuh kemuliaan. Makanya tadi saya bilang Yesus diangkat dalam tubuh kemuliaan. Dia mati bangkit dalam tubuh kemuliaan. Lain bukan tubuh darah daging seperti kita lagi. Tubuh kemuliaan. Darah daging yang mulia. Daging yang sudah mulia. Bisa terangkat. Nah, kita juga kalau mau terangkat mulia harus mengalami. Ini jalan kemuliaan. Sama dengan mengalami keubahan hidup. Pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Manusia mulia seperti Yesus. Ini jalan kemuliaan. Mengalami keubahan hidup atau pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Manusia mulia seperti Yesus. Nah, sekarang kita belajar proses pembaharuan atau keubahan hidup. Dalam sistem tabernakel, karena ini kebaktian pendalaman Alkitab, kita lihat tabernakel, kerajaan surga itu tabernakel itu kerajaan surga, kemah suci. Musa naik ke Gunung Sinai, dia melihat kerajaan surga, lalu Tuhan bilang, buatlah kerajaan surga di bumi. Itu jalannya untuk kita kembali ke surga lewat tabernakel. Pembaharuan, proses pembaharuan atau keubahan hidup dalam sistem tabernakel ini. Yang pertama yaitu menunjuk kolam pembasuhan, baptisan air. Kolam pembasuhan, baptisan air. Itu pembaharuan, saudara. Baptisan air. Syaratnya, nah ini halaman tabernakel, baptisan air di halaman. Jadi kerajaan surga itu 3 ruangan. Ada halaman, seperti gereja kita ada halamannya. Ada ruangan suci, tempat saudara duduk, ada ruangan maha suci. Nah ini kemuliaan, kesempurnaan di sini. Ya, nah, pertama di halaman dulu sudah dibaharui. Pembaharuan di halaman. Saja itu pembaharuan baptisan air. Proses pembaharuan yang pertama lewat baptisan air, kolam pembasuhan. Syaratnya mati terhadap dosa tadi. Itu kalau mau dibaptis syaratnya mati terhadap dosa.
terutama 8 dosa tadi sudah saya ajarkan. Dosa-dosa yang membawa ke neraka, ya syaratnya mati. Pelaksanaannya dikubur, sesudah mati dikubur. Bukan diapa-apakan, dikubur. Mari Roma 6 ayat 2. Kita baca ulang-ulang supaya yakin. Yang belum dibaptis nanti bulan depan akan ada baptisan air. Yang sudah dibaptis dicek apakah baptisan kita sudah benar sesuai Alkitab. Baptisan seperti Yesus dibaptis sesuai Alkitab. Kalau belum benar, belum sesuai Alkitab, belum dibaptis. Mari Roma 6 ayat 2 kemudian ayat 4. Mari. Sekali-kali tidak. Ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Ini syarat baptisan air yang benar. Syarat baptisan air yang benar. Mati terhadap dosa. Terutama mulai 8 dosa tadi. Wahyu 21 ayat 8. Permulaan khotbah tadi. Harus tidak boleh ada lagi. Itu mati terhadap dosa. Terus bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Tidak boleh. Hidup dalam dosa itu mati kekal. Tadi sudah. Ya, sekarang ayat 4. Pelaksanaan baptisan air yang benar. Pelaksanaan. Mari. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Ya, baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Ya. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, pelaksanaan baptisan air yang benar. Kita sesudah mati terhadap dosa, maka kita harus dikuburkan bersama Yesus dalam baptisan air. Dikubur, orang mati harus dikubur. Kalau tidak dikubur busuk nanti. Orang mati harus dikubur bersama Yesus dalam baptisan. Dan kita bangkit dalam hidup yang baru. 1 Petrus itu hidup yang baru. Hati nurani yang baik, yang taat. Mari 1 Petrus 3 ayat 20-21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Hanya sedikit yang mau ini. Baptisan air. Terus maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Ya, kalau kenajisan jasmani itu mandi di kamar mandi itu gosok, itu kenajisan jasmani. Tapi ini bukan itu baptisan air. Terus melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, hasilnya hati nurani yang baik, yang taat benar-benar. Zaman Nuh manusia dilahirkan oleh ibu, maafkan para ibu. Manusia yang dilahirkan oleh ibu-ibu manusia juga adalah orang-orang yang memiliki hati yang cenderung jahat, tidak taat. Sampai anak kecil tidak taat, hati-hati. Jangankan anak remaja muda, sampai anak sekolah minggu banyak tidak taat. Nah, ini gurunya juga hati-hati. Ya. Saya gembalanya juga hati-hati, gurunya juga harus taat. Ya. Gurunya taat, baru anak-anaknya taat. Gembalanya taat, baru taat juga. Ayo taat, semua taat. Belajar taat. Ya, belajar taat. Nuh sudah taat. Ya, katakan sebagai gembala waktu itu pemberita kebenaran. Nah, yang lain tidak mau taat, ya mati semua. Ayo, sungguh-sungguh hari-hari. Nah, dulu dilahirkan oleh orang tua jasmani, memiliki hati nurani yang cenderung jahat. Sebab itu perlu dilahirkan kembali oleh Tuhan lewat baptisan. Lewat baptisan air kita hidup baru, memiliki hati nurani yang baik, taat benar-benar. Hati nurani yang baik. Ini dasar. Hati nurani yang baik, dasar. Supaya Tuhan menjadikan semua baik. Hati nurani yang baik, taat dengar-dengar. Sebagai dasar landasan yang kuat. Supaya Tuhan menjadikan semua baik. Di tengah air bah yang dahsyat. Coba Nuh sekeluarga baik. Biarpun menghadapi tsunami waktu itu mungkin. Besar. Tapi tetap baik. Amin, saudara. Tetap baik. Karena hati nurani yang baik. Siswa-siswi calon Lempinel. Pengerja-pengerja Wijaya. Hamba Tuhan bukan otaknya. Bukan. Kalau mau jadi baik pelayanannya. Masa depannya baik. Hatinya. Betapa ngerinya. Dimulai yang baik karena hatinya jadi tidak baik. Hancur semua.
Di luar angan-angan kita. Dulu kita, sudah terima kasih Tuhan. Saya mendapatkan firman, saya diberkati, semua baik. Tahu-tahu kita tidak baik, tidak taat. Yang tadi mulai baik, jadi tidak baik. Hancur lebur seperti zaman Nuh. Hancur semua. Yang baik-baik, bangunan yang baik hancur. Hancur semua. Ijazah yang bagus-bagus baik hancur ditelan air bah. Hancur semua. Pekerjaan yang baik, gaji yang baik hancur. Nanti akan terjadi. Tapi biarlah, justru malam ini kalau ada yang hancur, biarlah kita periksa. Memang sudah baptisan saya tapi hasil baptisannya saya ini belum baik hati. Masih tidak taat, masih ngotot terus tidak taat. Biar berubah. Ayo kalau menghadapi yang hancur, yang tidak baik. Boleh berusaha, saya berusaha ini, silakan. Tapi usaha yang paling bagus datang pada Tuhan. Dasar ini, hati nurani yang baik. Taat dengannya. Tuhan sanggup. Ini landasan yang kuat. Supaya Tuhan menjadikan semuanya baik. Yang hancur jadi baik. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo yang mulai tidak baik periksa hati dulu. Kok ekonomi saya mulai tidak baik. Dulu kok enak terus. Sekarang gini, anak-anak ini rumah tangga kok mulai tidak baik. Saya pikiran saya, anakku nanti begini. Kok malah hancur-hancur. Periksalah hati. Taat atau tidak, baik atau tidak. Kalau belum, berubahlah malam ini. Selagi masih ada kesempatan, belum rusak sampai binasa. Kalau sudah binasa tidak bisa lagi. Masih ada kesempatan diperbaiki. Amin, saudaraku. Masih diperbaiki. Bisa ada kesempatan diperbaiki. Semoga kita. Ini halaman tabernakel. Pembaruan nomor 1. Kemudian ada ruangan suci. Ada pembaruan juga. Mari. Yang B. Proses pembaruan pertama lewat baptisan air. B. Lewat doa penyembahan. Jangan abaikan kebaktian doa penyembahan. Hari Selasa di sini. Ini pembaruan juga. Pembaruan. Yang belum baptisan nanti tahun depan. Bulan depan baptisan air, maafkan. Terlalu lama tahun depan. Ya, bulan depan baptisan air. Siap-siap dengar firman. Nah, yang sudah baptis air sudah, ayo sekarang masih ada proses doa penyembahan. Ayo ikuti peningkatan dari perobekan daging ini. Ayo pembaruan ditingkatkan doa penyembahan. Matius pasal 17 ayat 1 mulai boleh. Mari, ini ruangan suci, ada mezbah dupa emas. Lewat doa penyembahan, mezbah dupa emas. Mari, Matius 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Di situ mereka sendiri saja. Terus, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wajahnya bercahaya. Inilah pembaruan lewat doa penyembahan. Lewat doa penyembahan kita mengalami perobekan daging. Perobekan daging atau pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Nah, apa di sini yang kelihatan wajahnya bercahaya bagaikan matahari? Yesus tiba-tiba wajahnya, ini pembaruan dalam doa penyembahan. Wajah bercahaya bagaikan matahari. Wajah ini sekali lagi hati. Kalau hatinya takut, wajahnya pucat. Kalau hatinya marah, wajahnya merah. Nah, kalau wajah bercahaya, ini hatinya apa? Nah, ini pembaruan wajah, pembaruan hati. Wajah bercahaya, hati yang penuh kasih Allah. Cahaya matahari itu kasih yang sempurna, kasih Allah. Hati yang lembut. Ini pembaruan dalam doa penyembahan. Yang B, lewat doa penyembahan. Dalam doa penyembahan kita mengalami pembaruan wajah atau hati. Wajah bercahaya seperti matahari sama dengan hati yang lembut, yang penuh dengan kasih Allah. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari